Kita akan mengambil komuni bersama-sama pagi ini. Saya Wicai dari Merit Bogor. Saya bersyukur ya pagi ini kita bisa mengambil komuni bersama-sama. Sebelum saya sharing bagaimana Tuhan menyertai hidup kami ya sebagai saya dan keluarga, saya ingin membacakan satu bagian firman Tuhan di Pengkhotbah 5 ya. Saya bacakan dari ayat ke-15. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi telanjang seperti ketika ia datang. Dan tak diperolehnya dari jeripayanya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menjadikan. Semakin mana ia datang demikian pun ia akan pergi, dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin. Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari, selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bahagianya. Setiap orang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya. Itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Saya pribadi sangat bersyukur ya. Selama pandemi ini, saya sebenarnya nggak suka mengatakan bahwa pandemi ini baik ya. Tapi selama pandemi ini, selama 2,5 tahun ini adalah waktu di mana saya mengambil keputusan dalam hidup saya untuk memulai langkah hidup saya bersama Tuhan. Saya mencari jalan bagaimana saya bisa hidup berjalan bersama Tuhan sepanjang waktu yang saya lalui. Tahun 2020 adalah kita tahu ya sangat sulit, dan saya mengambil keputusan setelah saya ngobrol sama Pendeta John. Dan dia bilang, waktunya kamu untuk keluar dari perahu kamu. Dan itulah perjalanan dimulai. Saya berdoa kepada Tuhan dalam hidup saya, karena saya merasa sangat capek dengan kehidupan ini. Saya harus pulang pergi Jakarta. Saya merasa sangat tidak punya waktu di dalam keluarga saya, dengan istri, dengan anak. Karena saya traveling sekitar 6 sampai 7 jam setiap hari bolak-balik, dan itu adalah sangat menyusahkan. Dan saya sangat bersyukur adalah ketika tahun 2020 saya menuliskan wish saya kepada Tuhan, bahwa saya ingin disiplinkan diri saya ingin sehat, saya ingin menekuni bidang yang saya sukai, dan saya sangat bersyukur tahun 2020 dan 2021 saya melihat doa-doa saya dijawab sama Tuhan dengan tahun 2022, memasuki tahun 2022, saya mulai mencatat setiap kejadian saya selama 1 minggu, tiap minggu. Dan saya sangat heran ya, pekerjaan Tuhan di dalam hidup ini. Bagaimana Tuhan berbuat bukan dalam waktu yang lama ya, tapi Tuhan menjawab segala sesuatunya dengan baik. Jadi saya menulis tiap minggu apa yang Tuhan lakukan dengan hidup saya. Saya sudah mencatat hampir sampai sekarang. Saya bersyukur. Saya baru sadar ya, tiap minggu saya bisa menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Tuhan memberikan saya kesehatan. Itu yang luar biasa yang saya cari. Saya udah turun, berat badan saya kalau dulu sampai 100 kilo, sekarang udah tinggal 82, 83. Itu menyenangkan sekali. Kolesterol saya hilang, udah lumayan lah, dan nggak terlalu tinggi. Gula darah juga udah normal, tensi. Sekarang saya bisa
jalan 7-8 kilo nggak merasa lelah lagi. Dulu saya harus balut kaki saya, dan itulah kebaikan Tuhan. Saya juga melihat Tuhan membangun rohani saya untuk percaya. Bagaimana saya bisa melihat Tuhan terus berjalan bersama saya, membentuk hati saya ya dari firman Tuhan. Bagaimana Tuhan membentuk istri saya, bagaimana keluarga ini, saya melihat Nexon mengambil keputusan menjadi murid. Mungkin masih ada beberapa doa saya yang belum dipenuhi, tapi saya melihat Tuhan tidak pernah gagal. Itulah yang terbaik yang bisa kita alami sebagai murid Tuhan. Bahwa Tuhan akan melakukan kepada kita apa yang kita doakan. Itu janjinya, dan yang paling saya syukuri dalam hidup ini adalah selama 2 tahun lebih ini adalah saya melihat firman Tuhan, dan saya tahu Tuhan akan melakukannya untuk hidup saya dan untuk setiap orang yang percaya. Saya mulai membaca kitab dari awal. Sekarang saya sudah mau selesaikan pengkhotbah, dan saya bisa melihat firman itu makin jelas dari hari ke hari. Saya sudah membaca firman itu bolak-balik berapa puluh kali, tapi inilah tahun di mana saya bisa melihat firman Tuhan begitu jelas dalam hidup ini. Saya tidak tahu bagaimana pergumulan kita, tapi saya hanya tahu kita bisa bersandar kepada Tuhan di dalam hidup kita, dan kita bisa tetap percaya, dan saya bersyukur Tuhan membuka pelayanan saya di dalam firman-Nya, pelayanan saya ke banyak orang, dan saya ingin terus bertumbuh di dalam Tuhan. Saya mengajak hati kita semua dalam komuni ini, nanti dibagikan, kita melihat kembali bagaimana pekerjaan Tuhan tidak akan pernah gagal di dalam kehidupan orang percaya. Amin.